Bismillahirrahmanirrahim. Gini loh, saya bisa membuat penasaran hati Dek Audi Marissa. Woi. Kenapa jadi saya? Perasaan saya biasa aja dari tadi. Enggak, gini loh, Dek Audi, Ya, kamu punya pacar nggak? udah. Udah, Heeh. aku tahu orang kayak kamu itu pacarnya pasti ganteng, Iya. Nah, tapi nggak terkenal. iya. Bener kan? Papa, Coba. bales Papa. Siapa sih Bales. pacarmu siapa? Pacarnya kamu siapa? Bilangin pacar kamu siapa? Ada Loh, orang. tuh kan nggak kenal. Nah, Followernya berapa? Papa, kok dia songong sih Papa? Belain. Dengan jelek tapi terkenal. Iya, Followernya banyak. iya tuh, Followers kamu emang berapa? dikit sih. Followers dia banyak, tapi 3/4-nya haters sebenarnya. Pak, saya setuju Pak kalau misalkan dia bilang Yoi bro. Yoi. Tuh. Friends. Saya setuju kalau dia bilang dia bisa bikin cewek-cewek penasaran. Bener. Benar. Dia bisa bikin cewek-cewek penasaran dia itu orang apa jin. Kalau Pak Jarwo gimana sih? Apa? Bangga nggak waktu jadi Ini saya belum ketemu dia bad boys-nya di mana, Pak? bad boy-nya dia itu tadi percaya diri. Nah, diri bangga, saya nakal loh Bangga, ya. nakal dulu. Nakal. Iya. Nakal aja Nakalnya bangga. apa? Nakalnya apa? Eh, Pak? nakal, saya nakal. Saya buruk loh perilaku saya. Dia nggak tahu. Nakal bangga. Dia nakal. Pernah mandi pakai comberan ya? Tabiat saya nggak pantas ditiru. Ah, jangan. Nakal Iya. saya. Bapak yakin dia bad boy, Pak? Iya. Dia bad boy. Bad boy itu banyak kejutan. Wah. Cenderung lebih famous di sekolah. Kenal semua sama saya. Tuh. Tapi nggak ada yang naksir. Pokoknya terkenal. Iya. Kuliahan terkenal. Kuliah terkenal juga ya. Kenal saya. Ini materi tinggal baca dong, enak banget. Terus tempat kerja. Ini apa ini? Mana sini saya bantu. Tumpah kan, saya penuh misteri kan? Deket saya aja grogi loh. Iya sih bener, Pak. Ya kan? Apa sih nih? Udah Enggak. dibayar. Pacaran. Dokter nggak bisa menjelaskan kenapa wanita S ini masih bisa hidup. Dan pasti kalian nggak akan percaya cerita ini, tapi ini 100% nyata. Namanya Jan Hilliard saat itu sedang ada badai salju di tengah malam dan ia baru pulang dari rumah temannya. Lalu, mobil yang ia naiki tergelincir dan masuk ke selokan. Setelah itu, ia memutuskan untuk jalan kaki ke rumah temannya karena ia takut membeku jika hanya di dalam mobil. Karena suhu di luar mencapai minus 30 derajat ditambah angin yang kencang. Ternyata keputusannya salah. Saat ia udah sampai di depan garasi temannya, ia terjatuh dan tak sadarkan diri. 6 jam lamanya ia berada di salju dan mengubahnya menjadi manusia es. Jam 7 pagi ia baru ditemukan dalam keadaan seperti ini, beku dan wajahnya seperti hantu. Dokter kebingungan karena ia sangat beku, jarum infus pun patah ketika dicoba ke kulitnya. Ia tersadar setelah 2 jam dihangatkan di selimut elektrik tanpa amputasi tanpa kerusakan otak. Dokter dari luar mengatakan bahwa beku pulih kembali setelah waktu yang lama tanpa detak jantung. Jadi apakah bisa kita membekukan diri lalu di masa depan dicairkan dan hidup kembali? Kisah sebuah keluarga yang mengalami hal aneh ketika mereka ingin pergi berlibur. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang berangkat dari suatu desa di Jawa Tengah
dan mereka ingin pergi berlibur ke Jakarta. Di tengah perjalanan, mereka merasakan ada sesuatu yang janggal karena jalanan ini sangat sepi. Padahal jalanan ini harusnya rame. Tak lama kemudian, mereka melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan dan mereka berpikir mungkin itu kendaraannya orang lain. Ketika mereka mendekati cahaya itu, mereka baru tahu bahwa ternyata itu adalah cahaya lampu yang berasal dari warung pecel lele. Karena kebetulan mereka lapar, akhirnya mereka memutuskan untuk singgah makan di sini. Setelah beberapa hari berlibur Jakarta, akhirnya mereka kembali ke kampung halamannya. Dan kagetnya mereka ketika mereka melihat warung pecel lele yang waktu itu mereka makan ternyata tidak ada. Dan ternyata itu adalah jurang. Nah, untuk video lengkapnya kalian langsung cek di video baru gue di YouTube Yoswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Nabi Muhammad SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Raja Habib membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Makkah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Makkah. Sampai di desa Abtah, yakni desa yang dekat dengan Makkah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia tertiba di perbatasan Makkah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Seperti apa Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan menyuruh untuk memaksa bila beliau tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Nabi Muhammad SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an. Sepanjang jalan Khadijah radhiyallahu an menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an. Kalian jangan takut. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai di desa Abtah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang, Nabi SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan." Kemudian